merinding. Jumat sore, Stadion Gelora Bandung Lautan Api jadi saksi pertarungan sengit antara Persib Bandung vs Persebaya Surabaya. Hujan deras, tensi panas, kartu merah, hingga gol tunggal William Barros di menit 53 membuat laga ini penuh drama yang tak akan dilupakan bobotoh. Pertanyaannya, apa arti kemenangan tipis ini bagi perjalanan panjang Maung Bandung musim ini? Dan bagaimana debut para pemain baru yang langsung diuji di laga syarat gengsi? Nah, semua jawabannya akan kita kupas tuntas dalam video ini. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis, karena ada banyak fakta dan detail menarik yang mungkin belum kalian ketahui. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan share ke teman-teman bobotoh atau bonek biar makin ramai diskusinya. Karena dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten terbaik seputar sepak bola Indonesia. Pertandingan pekan kelima Super League 2025-26 menghadirkan sebuah laga yang sangat ditunggu. Ketika Persib Bandung menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat 12 September 2025. Pertemuan dua tim dengan tradisi besar di sepak bola Indonesia ini bukan sekadar soal perebutan 3 poin, tetapi juga gengsi, harga diri, serta pembuktian siapa yang lebih siap menghadapi ketatnya kompetisi musim ini. Persib datang ke laga ini dengan ambisi besar untuk bangkit. Setelah melewati 4 pertandingan awal musim dengan hasil yang tidak sepenuhnya konsisten, Pangeran Biru sadar betul bahwa kemenangan atas Persebaya bisa menjadi momentum kebangkitan. Tim asuhan Boyan Hodak ingin membuktikan diri bahwa mereka layak berada di papan atas, sesuai ekspektasi bobotoh yang selalu menuntut timnya tampil maksimal. Sementara itu, Persebaya datang ke Bandung dengan penuh percaya diri. Bajul Ijo baru saja meraih hasil positif pada laga sebelumnya, dan mereka tentu tidak ingin momentum itu berhenti begitu saja. Bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh yang membadati GBLA memang bukan perkara mudah. Tetapi mentalitas anak-anak Surabaya selalu terkenal militan, terutama ketika menghadapi rival besar seperti Persib. Atmosfer pertandingan ini sudah terasa sejak beberapa hari sebelum kick-off. Tiket pertandingan ludes terjual, hotel-hotel di sekitar Bandung dipenuhi supporter, dan media sosial riuh membicarakan duel klasik antara Pangeran Biru melawan Bajul Ijo. GBLA kembali menjadi pusat perhatian sepak bola nasional. Di sisi Persib, pelatih Boyan Hodak menghadapi dilema menarik menjelang laga ini. Sejumlah pemain baru yang direkrut musim ini sudah mulai beradaptasi, termasuk bek asal Italia, Federico Barba, yang sebelumnya pernah merumput di Serie A. Kehadirannya menjadi sorotan karena banyak bobotoh berharap ia bisa menjadi jawaban atas rapuhnya lini pertahanan Persib di laga-laga sebelumnya. Selain itu, ada pula beberapa pemain asing yang siap unjuk gigi. Tom Hay, Andrew Jung, dan Eliano Reinders baru saja didaftarkan ke skuad dan berpeluang melakukan debut. Namun, Hodak tidak ingin terburu-buru. Ia menegaskan bahwa prioritas utama adalah keseimbangan tim, bukan sekedar memberi menit bermain pada pendatang baru. Persib juga harus mengandalkan para pemain seniornya. Kapten Mark Locke yang sudah menjadi sosok penting di ruang ganti, diyakini akan kembali menjadi motor permainan di lini tengah. Peran Locke sangat vital, tidak hanya dalam distribusi bola, tetapi juga dalam menjaga semangat juang tim di tengah tekanan besar pertandingan. Bagi bobotoh, laga ini lebih dari sekedar pertandingan biasa. Ada aura rivalitas sejarah antara Bandung dan Surabaya, dua kota besar yang memiliki basis supporter fanatik. Duel Persib versus Persebaya selalu syarat gengsi dan tidak jarang melahirkan drama-drama di lapangan. Tahun-tahun sebelumnya, pertandingan ini kerap dihiasi gol-gol spektakuler, kartu merah, hingga insiden kontroversial. Menjelang kick-off, suasana GBLA benar-benar memanas. Ribuan bobotoh sudah memadati tribun sejak sore hari, melantunkan nyanyian khas mereka, spanduk raksasa terbentang di berbagai sudut stadion, menunjukkan kebanggaan mereka terhadap tim kebanggaan Jawa Barat. Di sisi lain, meskipun jumlahnya tidak sebanyak bobotoh, supporter Persebaya yang datang juga memberikan dukungan penuh, membawa warna hijau khas Bajul Ijo ke sudut-sudut tribun. Dari perspektif klasmen, laga ini juga punya arti penting. Persib yang mengoleksi 4 poin dari 4 laga awal berada di posisi tengah. Kemenangan jelas akan mendongkrak posisi mereka ke papan atas. Sementara Persebaya sudah mengoleksi 6 poin dan mengincar posisi 4 besar. Artinya, siapapun yang memenangkan pertandingan ini akan mendapat keuntungan signifikan dalam persaingan awal musim. Tekanan pada Persib semakin besar karena ini adalah laga kandang.
Hodak tahu betul bahwa Bobotoh menuntut kemenangan. Tidak ada alasan lain, apalagi lawan yang dihadapi adalah Persebaya, salah satu rival tradisional yang tidak pernah bisa dianggap enteng. Dalam konferensi pers sebelum laga, Hodak menegaskan pentingnya pertandingan ini. Kita harus bermain dengan disiplin, fokus, dan penuh determinasi. Lawan yang kami hadapi adalah tim kuat dengan banyak pemain berkualitas, tapi di kandang sendiri, kami wajib menunjukkan siapa Persib, ujar pelatih asal Kroasia itu. Sementara dari kubu Persebaya, pelatih mereka juga tak kalah optimis. Ia menyebut bahwa timnya sudah siap menghadapi tekanan di GBLA. Kita tahu atmosfer akan luar biasa, tapi justru itu yang membuat pertandingan ini semakin menarik. Anak-anak sudah siap bekerja keras. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk menyang, katanya. Dengan latar belakang seperti itu, duel Persib versus Persebaya jelas menjadi salah satu laga yang paling ditunggu di pekan kelima Super League 2025-26. Ribuan pasang mata menanti, jutaan supporter di seluruh Indonesia menyaksikan lewat layar kaca, sementara di lapangan 22 pemain siap memberikan yang terbaik demi kebanggaan tim dan kota mereka. Pertanyaan besarnya, apakah Persib bisa kembali ke jalur kemenangan di hadapan Bobotoh, atau justru Persebaya yang akan merusak pesta tuan rumah? Beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, nama-nama starter Persib Bandung resmi diumumkan. Keputusan Boyan Hodak dalam menentukan 11 pemain pertamanya langsung menjadi buah bibir. Tidak sedikit Bobotoh yang terkejut, terutama karena ada debutan asing yang langsung diturunkan sebagai starter. Federico Barba, bek asal Italia yang baru saja bergabung dengan Persib, langsung dipercaya mengawal lini pertahanan sejak menit pertama. Ia diduetkan dengan Patricio Matricardi, bek asal Argentina yang sudah lebih dulu menjadi andalan. Duet Barba-Matricardi diyakini akan menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan Persib, sesuatu yang selama ini menjadi kelemahan tim. Di sisi kanan dan kiri pertahanan, Boyan Hodak menurunkan dua pemain yang cukup fleksibel, Kakang Rudianto dan Frans Putros. Kakang dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan bertahan yang tangguh, sementara Frans Putros, pemain naturalisasi asal Denmark, punya visi permainan yang bagus dan pengalaman internasional. Kombinasi keduanya diharapkan bisa memberi keseimbangan antara bertahan dan membantu serangan. Di lini tengah, Hodak mempercayakan peran gelandang bertahan pada duet Mark Locke dan Luciano Guaichea. Mark Locke bukan hanya kapten tim, tetapi juga pengatur tempo permainan. Ia menjadi jembatan antara lini pertahanan dan lini serang. Sementara Guaichea dikenal sebagai pemain yang agresif, pekerja keras, dan tidak segan melakukan duel fisik. Keduanya diharapkan bisa menguasai lini tengah dan meredam kreativitas Persebaya. Di depan mereka, Hodak menurunkan Adam Alis sebagai gelandang serang. Pemain ini diharapkan mampu menjadi penghubung utama antara lini tengah dan lini depan, sekaligus kreator peluang. Pengalamannya di berbagai klub besar Liga Indonesia membuat Adam Alis punya kapasitas untuk menjadi motor serangan. Untuk lini serang, Hodak membuat kombinasi menarik. Di sisi sayap ada Rosenbergne da Silva, atau yang akrab disapa Berginho. Pemain asal Brasil ini punya kecepatan dan teknik olah bola yang mumpuni. Di sisi lain ada William Barros, striker pekerja keras yang sering bergerak ke berbagai sisi lapangan untuk membuka ruang. Ujung tombak dipercayakan kepada Ramon Tanque de André Sousa. Striker bertubuh kakar ini dikenal punya naluri gol tinggi dan ketangguhan dalam duel udara. Kehadirannya di kotak penalti lawan selalu menjadi ancaman serius, terutama jika mendapat suplai bola dari kedua sayap. Keputusan Hodak menurunkan trio Barros, Berginho, dan Sousa sebagai tumpuan serangan memperlihatkan niatnya untuk bermain agresif sejak awal. Ia tidak ingin hanya bertahan di kandang, melainkan mengambil inisiatif menyerang. Sementara di bangku pecadangan, Persib juga menyiapkan opsi yang tidak kalah mentereng. Ada Eliano Reinders, pemain keturunan Belanda yang baru saja mendapat paspor Indonesia dan langsung jadi bagian tim nasional. Ada juga Tom Hey, gelandang kreatif asal Belanda, serta Andrew Jung, striker jangkung yang siap menjadi super sub. Selain itu, Hodak masih memiliki stok pemain lokal berpengalaman seperti Febri Haryadi dan Beckham Putra, yang bisa menambah variasi serangan. Kehadiran nama-nama itu di bangku cadangan menunjukkan betapa dalamnya skuad Persib musim ini. Di sisi lawan, Persebaya juga menurunkan skuad mereka terbaik. Beberapa pemain kunci seperti Hernando Ari di bawah Mistar serta Francisco Rivera di lini tengah sudah siap memberikan perlawanan sengit. Persebaya datang dengan misi mencuri poin sehingga mereka menurunkan formasi yang cukup seimbang antara bertahan dan menyerang. Keputusan Hodak menurunkan starter seperti itu mendapat reaksi beragam dari Bobotoh. Banyak yang senang melihat Barba langsung dimainkan. "Kita butuh bek kelas dunia, semoga Barba bisa jadi solusi," ujar salah seorang Bobotoh di tribun. Namun ada pula yang merasa Hodak harusnya memberikan kesempatan debut secara bertahap. Meskipun begitu, mayoritas Bobotoh menyambut baik keputusan Hodak. Mereka tahu bahwa untuk bisa menang melawan tim sekelas Persebaya, Persib harus menurunkan skuad besar sejak awal.
Tidak ada ruang untuk eksperimen. Saat susunan pemain diumumkan melalui pengeras suara stadion, riuh sorak-sorai menggema di seluruh sudut stadion. Nama-nama seperti Klok, Barros, Sousa, hingga Barba mendapat sambutan luar biasa. Sorotan kamera juga beberapa kali menyoroti wajah tegang para pemain saat mereka bersiap di lorong stadion. Bagi Barba, ini adalah momen penting. Setelah menempuh jarak jauh dari Eropa ke Indonesia, akhirnya ia mendapat kesempatan tampil di hadapan puluhan ribu bobotoh. Sorak-sorai penonton mungkin menjadi pengalaman baru, tetapi juga bisa menjadi motivasi besar. Hodak sendiri tampak tenang di pinggir lapangan. Dengan gaya khasnya yang sederhana, ia tampak fokus mengamati pemanasan pemain. Semua keputusan sudah dibuat, tinggal bagaimana anak-anak asuhnya mengeksekusi di lapangan. Dengan susunan starter yang solid, atmosfer stadion yang luar biasa, dan semangat tinggi dari bobotoh, Persib memulai laga dengan penuh keyakinan. Namun perjalanan 90 menit ke depan tentu tidak akan mudah. Persebaya bukan lawan sembarangan, dan setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Pertanyaannya sekarang, mampukah susunan pilihan Hodak membawa Persib meraih kemenangan penting di pekan kelima? Kick-off pertandingan Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya resmi dimulai pada Jumat, 12 September 2025, pukul 15.30 WIB di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Sejak peluit pertama ditiup wasit, atmosfer stadion langsung membara. Suara nyanyian ribuan bobotoh menggema, menciptakan suasana yang penuh tekanan bagi tim tamu. Bojan Hodak menurunkan formasi andalannya dengan Federico Barba melakukan debut di jantung pertahanan bersama Patricio Matrichardi. Di belakang mereka, Teja Paku Alam berdiri sigap di bawah Mistar, sedangkan Kakang Rudianto dan Frans Putros mengawal sisi sayap pertahanan. Lini tengah dipercayakan kepada Mark Klok, Luciano Guaicochea, dan Adam Alis yang berperan sebagai pengatur serangan. Di lini depan, William Barros, Berguinho, dan Ramon Tang Souza menjadi tumpuan utama. Dari sisi Persebaya, Hernando Ari berdiri sebagai tembok kokoh di gawang. Lini belakang mereka disiplin menjaga pergerakan Souza, sementara di lini tengah Francisco Rivera mengatur tempo permainan bajul ijo. Menit-menit awal yang hati-hati. Pada 5 menit pertama, kedua tim bermain hati-hati. Persib mencoba membangun serangan dari lini belakang dengan operan pendek, sementara Persebaya lebih memilih menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat. Beberapa kali Mark Klok mencoba mengirim umpan terobosan kepada Barros, namun masih mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan hijau. Persebaya membalas dengan pressing tinggi di menit ke-7. Rivera melepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti, namun bola melayang di atas Mistar. Tembakan ini menjadi peringatan bahwa Persebaya tidak hanya bertahan, tetapi juga siap menyerang balik setiap saat. Tekanan Persib mulai terasa. Memasuki menit ke-15, Persib mulai menguasai jalannya pertandingan. Adam Alis tampil menonjol dengan dribelnya, berusaha membuka ruang di lini tengah. Ia beberapa kali berduel dengan gelandang Persebaya, membuat duel di sektor itu semakin panas. Di menit ke-18, peluang emas pertama hadir. William Barros mendapat bola matang dari Berguinho yang melakukan tusukan dari sisi kiri. Sayangnya, tembakan Barros masih melenceng tipis di sisi gawang. Sorakan kecewa terdengar dari bobotoh, tetapi juga diiringi tepuk tangan dukungan. Duel di lini tengah. Pertandingan semakin intens di pertengahan babak pertama. Klok dan Guaicochea berulang kali terlibat duel fisik dengan Rivera dan gelandang Persebaya lainnya. Wasit beberapa kali meniup peluit akibat pelanggaran di sektor tengah. Tempo permainan cepat, namun juga keras. Di menit ke-25, Persib hampir unggul ketika Souza menyambut umpan silang Putros. Sundulan kerasnya mengarah tepat ke gawang, tapi Hernando Ari melakukan penyelamatan gemilang. Tepuk tangan riuh pun terdengar di seluruh stadion, mengapresiasi aksi penyelamatan tersebut. Menjelang menit ke-40, Persib semakin meningkatkan tekanan. Adam Alis melakukan solo run menembus 3 pemain Persebaya, kemudian melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola sempat membentur tiang gawang, membuat seisi stadion bersorak kecewa. Tambahan waktu 2 menit tidak mengubah keadaan. Kedua tim bermain sama kuat, meski Persib tampil lebih dominan. Wasit akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dengan skor 0-0. Para pemain pun masuk ruang ganti dengan wajah penuh konsentrasi. Bobotoh tetap bernyanyi, memberikan semangat agar Persib bisa memecah kebuntuan di babak kedua. Setelah 15 menit istirahat, kedua tim kembali ke lapangan untuk melanjutkan pertandingan. Babak kedua dimulai tetap pada sore yang mendung.
dengan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Tepat pukul 16.30 WIB, wasit meniup peluit tanda babak kedua dimulai. Begitu pertandingan dimulai kembali, hujan deras mengguyur stadion GBLA. Lapangan mulai licin, membuat kedua tim harus lebih berhati-hati dalam mengontrol bola. Umpan-umpan panjang mulai lebih sering digunakan karena bola sulit bergulir sempurna di lapangan basah. Meski demikian, Persib tetap mencoba menekan. Souza kembali mendapatkan peluang emas di menit ke-48 setelah menerima umpan lambung dari Klok. Ia berhasil menyundul bola, tapi kali ini bola melambung tinggi di atas Mistar. Persebaya tidak tinggal diam. Di menit ke-50, mereka mendapatkan peluang berbahaya ketika Rivera mengirimkan umpan terobosan ke striker mereka. Sempat terjadi kemelut di depan gawang Teja, namun Matricardi dengan sigap membuang bola jauh. Dukungan Bobotoh yang tak henti-hentinya bernyanyi membuat pemain Persib bersemangat. Serangan demi serangan terus digulirkan, meskipun hujan membuat bola sering sulit dikontrol. Akhirnya, di menit ke-53, kebuntuan terpecahkan. Berguinho yang mendapat bola di sisi kiri melakukan tusukan cepat. Ia melewati dua pemain Persebaya dengan dribble cekatannya, lalu mengirim umpan mendatar ke tengah kotak penalti. William Barros yang sudah berdiri bebas langsung menyambar bola dengan tembakan keras kaki kanan. Barros langsung berlari ke arah tribun, membuka tangannya lebar-lebar seakan memeluk ribuan bobotoh. Rekan-rekan setimnya juga ikut merayakan dengan penuh semangat. Gol ini menjadi bukti peran penting Berguinho sebagai kreator, sekaligus kualitas penyelesaian Barros yang klinis. Tertinggal 0-1, Persebaya mencoba bangkit. Mereka meningkatkan intensitas serangan. Rivera kembali jadi motor permainan, sementara dua sayap mereka berusaha menekan dari sisi kanan dan kiri. Namun, pertahanan Persib yang dikawal Barba dan Matricardi tampil disiplin. Di menit ke-59, Souza sempat kembali mendapat peluang emas setelah menerima umpan terobosan dari Klok. Namun, wasit meniup peluit tanda offside. Bobotoh sempat bersorak kecewa, tetapi tetap melanjutkan dukungan dengan nyanyian lantang. Pergantian pemain yang krusial. Memasuki menit ke-61, Bojan Hodak melakukan 3 pergantian sekaligus. Ia menarik keluar Kakang Rudianto, Mark Klok, dan Souza. Sebagai gantinya, ia memasukkan Tom Haye, Eliano Rejders, dan Andrew Patrick Jung. Pergantian ini langsung mengubah dinamika permainan. Rejders tampil percaya diri meski baru masuk. Ia langsung aktif bergerak di lini tengah, membantu pertahanan sekaligus mengatur serangan. Jung, dengan postur tinggi besarnya, menjadi target man baru di lini depan. Sementara Haye menambah kreativitas di lini tengah dengan umpan-umpan akuratnya. Di menit ke-66, Andrew Jung nyaris mencetak gol debut ketika menerima umpan silang Haye. Sundulannya mengarah tepat ke gawang, tetapi Hernando lagi-lagi tampil gemilang dengan penyelamatan refleks. Bobotoh memberikan standing ovation untuk peluang itu, meskipun belum menghasilkan gol. Pertandingan semakin seru. Hujan masih turun deras, membuat bola beberapa kali terhenti di genangan. Namun semangat pemain kedua tim tidak kendor. Persib terus berusaha menambah keunggulan, sementara Persebaya mencoba mati-matian mengejar ketertinggalan. Momentum Persib. Setelah unggul 1-0, permainan Persib semakin percaya diri. Berguinho yang sebelumnya memberikan assist terus menjadi ancaman dari sisi kiri. Sementara Rejders beberapa kali membantu pertahanan dengan intercept cerdasnya. Barba juga tampil tenang di belakang, menunjukkan kualitas sebagai bek Eropa dengan disiplin tinggi. Babak kedua masih panjang, tetapi gol Barros di menit ke-53 menjadi penentu arah permainan. Persebaya dipaksa keluar menyerang, sementara Persib semakin fokus memanfaatkan serangan balik cepat. Dengan skor 1-0, tensi pertandingan meningkat. Bobotoh di tribun terus bernyanyi. Hujan deras tidak menghentikan semangat mereka. GBLA benar-benar menjadi lautan biru, penuh semangat untuk mendorong tim kesayangan menjaga keunggulan hingga akhir laga. Gol di menit ke-53 menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh puluhan ribu bobotoh yang hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Dari awal babak kedua, Persib sudah menunjukkan intensitas tinggi, mencoba menekan dengan serangan balik cepat. Hujan deras yang mulai turun di kawasan Bandung tidak menyurutkan semangat para pemain untuk mencari peluang. Saat itu, Persebaya terlihat cukup percaya diri menguasai bola, tetapi satu kelengahan langsung dimanfaatkan Persib. Bermula dari situasi transisi di lini tengah,
Adam Alis berhasil merebut bola dari kaki Tony Firmansyah. Tanpa berlama-lama, bola dialirkan ke Berguinho yang berdiri di sisi kanan serangan. Berguinho, dengan kecepatan dan visi bermainnya, langsung menusuk ke arah kotak penalti. Dua bek Persebaya, Risto Mitrevski dan Dimov, mencoba menutup ruang. Namun, Berguinho dengan cerdas melepaskan umpan terobosan mendatar ke William Barros yang sudah menunggu di depan gawang. Momen itu seakan berjalan lambat bagi ribuan penonton. Barros yang baru beberapa kali mendapat peluang matang di babak pertama, kini berada pada posisi sempurna. Dengan sekali sentuhan, ia melepaskan sepakan keras ke sisi kiri gawang Hernando Ari. Gol! Sorak-sorai membahana dari tribun GBLA. Ribuan bobotoh berdiri, mengibarkan bendera, menyanyikan yel-yel kemenangan. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Persib. Barros berlari ke tepi lapangan, menunjuk logo Persib di dadanya, disambut pelukan Berguinho dan Souza. Bagi Barros, gol ini sangat berarti. Ia sempat dikritik karena dianggap kurang tajam dalam laga-laga sebelumnya. Namun, kali ini ia membuktikan diri sebagai striker yang bisa diandalkan. Sementara itu, Hernando Ari hanya bisa tertunduk lesu. Kiper muda timnas Indonesia itu sebenarnya tampil cukup baik dengan beberapa penyelamatan gemilang di babak pertama. Namun, gol Barros ini terlalu sulit diantisipasi. Setelah gol, Persebaya langsung mengubah pendekatan. Mereka tak lagi bertahan rapat di area sendiri, melainkan mulai keluar menekan. Malik Rizaldi dan Provic mencoba lebih agresif, sementara Rivera bergerak lebih bebas di lini tengah untuk membangun serangan. Namun, perubahan besar justru datang dari bangku cadangan Persib. Pelatih Bojan Hodak menunjukkan keberanian dengan menurunkan 3 pemain asing baru secara bersamaan, Tom Haye, Eliano Rejders, dan Andrew Jung. Masuknya Tom Haye menggantikan Mark Klok membuat lini tengah Persib lebih cair. Haye yang punya kemampuan distribusi bola yang baik, langsung mengambil peran sebagai pengatur ritme. Rejders, di sisi lain, memberikan warna baru dengan pergerakan box-to-box. Sementara Andrew Jung, striker jangkung asal Prancis Korea, diharapkan bisa jadi target man yang merepotkan lini belakang Persebaya. Pergantian ini terbukti memberi dampak positif. Rejders langsung menunjukkan energinya dengan beberapa kali melakukan pressing ketat, bahkan nyaris mencetak peluang saat menusuk ke kotak penalti. Andrew Jung, meski baru pertama kali bermain di atmosfer sepak bola Indonesia, terlihat tidak canggung. Ia beberapa kali duel udara dengan Dimov, meskipun hasilnya belum maksimal. Sementara itu, Persebaya juga melakukan pergantian. Mereka memasukkan Rahmat Irianto, gelandang pekerja keras yang baru kembali dari cedera panjang. Kehadiran Rahmat disambut sorakan kecil dari supporter lawan, karena ia memang identik dengan identitas Persebaya. Rahmat mencoba memberi stabilitas di lini tengah, namun situasi hujan deras membuat distribusi bola tidak berjalan mulus. Seiring waktu berjalan, tensi pertandingan semakin meningkat. Kedua tim sama-sama menunjukkan determinasi tinggi, tak ingin kehilangan momentum. Persib berusaha mempertahankan keunggulan, sementara Persebaya mati-matian mencari gol penyama. Memasuki menit ke-70, cuaca menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Hujan yang awalnya turun dengan intensitas sedang berubah menjadi sangat deras. Kabut tipis juga mulai turun, membuat pandangan di lapangan sedikit terganggu. Lapangan GBLA yang terkenal megah pun tak mampu menahan derasnya air hujan. Genangan mulai terlihat di beberapa titik, terutama di sisi kanan lapangan dekat garis samping. Bola beberapa kali berhenti mendadak karena terhambat air, memaksa pemain untuk melakukan kontrol ekstra hati-hati. Puncaknya terjadi di menit ke-72. Saat Persebaya sedang mencoba membangun serangan lewat Bruno Moreira, bola terhenti di genangan air, membuat permainan kacau. Wasit Chandra langsung meniup peluit panjang, menghentikan pertandingan sementara. Keputusan ini langsung memicu berbagai reaksi. Pemain kedua tim berjalan ke tepi lapangan, sebagian duduk, sebagian masuk ke bangku cadangan untuk berteduh. Bobotoh di tribun tetap bernyanyi meski basah kuyup, menunjukkan loyalitas mereka yang tak tergoyahkan. Menurut regulasi Super League Pasal 29, pertandingan bisa dihentikan maksimal 30 menit jika kondisi lapangan tak memungkinkan. Jika hujan tidak reda, laga bisa dilanjutkan ke hari berikutnya. Namun, beruntung bagi Persib dan ribuan pendukungnya, hujan perlahan mereda setelah sekitar 25 menit. Petugas lapangan bekerja ekstra keras menguras genangan dengan alat manual. Suasana stadion berubah seperti
festival rakyat, di bawah guyuran hujan. Meski menunggu cukup lama, para supporter tetap bertahan dengan penuh kesabaran. Setelah 30 menit, wasit akhirnya memutuskan pertandingan dilanjutkan. Kedua tim kembali ke lapangan dengan semangat baru. Namun, kondisi fisik pemain jelas terganggu. Lapangan yang licin membuat mereka lebih berhati-hati dalam duel. Persebaya, yang tertinggal 0-1, tampil lebih agresif setelah laga dilanjutkan. Rivera mencoba mendikte permainan, sementara Malik Rizaldi beberapa kali menusuk dari sisi kiri. Namun, Matrichardi dan Barba tampil disiplin di lini belakang Persib, mematahkan ancaman lawan. Menit 83, Bojan Hoda kembali melakukan pergantian. Adam Alis ditarik keluar, digantikan Julio Cesar. Pergantian ini menambah tenaga baru di lini tengah yang mulai kelelahan karena intensitas tinggi. Namun, drama sesungguhnya terjadi di menit-menit akhir. Memasuki masa injury time, tepatnya menit 91, terjadi insiden panas. Rivera, gelandang Persebaya, kehilangan kontrol emosi setelah duel sengit dengan Luciano Guaycochea. Dalam situasi perebutan bola, Rivera tampak menanduk kepala Guaycochea. Wasit Chandra langsung menghentikan permainan. VAR dipanggil untuk memastikan insiden. Setelah melihat tayangan ulang, keputusan tegas diambil. Rivera diusir dengan kartu merah langsung. Tidak berhenti di situ, Guaycochea yang dianggap ikut memprovokasi juga diganjar kartu kuning kedua, sehingga ia pun harus meninggalkan lapangan. Kedua tim sama-sama bermain dengan 10 pemain di sisa laga. Insiden ini menambah tensi pertandingan. Pemain Persebaya mencoba mengejar gol penyama di menit terakhir, tetapi waktu sudah habis. Persib bertahan dengan baik hingga wasit meniup peluit panjang. Skor akhir tetap 1-0 untuk Persib Bandung. Sebuah kemenangan dramatis yang diraih dengan kerja keras, ketahanan fisik di bawah hujan deras, dan keberanian Bojan Hoda memainkan pemain debutan. Setelah pertandingan dilanjutkan usai hujan deras dan lapangan kembali memungkinkan untuk digunakan, tensi laga meningkat tajam. Waktu di papan skor menunjukkan menit ke-80, namun semangat dan tensi pertandingan sama sekali tidak menurun. Justru, kedua tim tampil seolah laga baru saja dimulai. Persib Bandung, dengan keunggulan 1-0 berkat gol William Barros di menit 53, terlihat mencoba memainkan tempo. Tom Haye yang baru masuk berperan penting dalam hal ini. Gelandang asal Belanda itu menjadi metronom permainan dengan distribusi bola yang tenang dan akurat. Ia beberapa kali melakukan umpan diagonal ke sisi sayap, memaksa lini belakang Persebaya melebar dan kehilangan fokus. Di sisi lain, Persebaya tidak mau tinggal diam. Mereka tahu betul bahwa 1 gol saja bisa mengubah jalannya pertandingan. Bruno Moreira menjadi motor serangan dari sisi kanan, sementara Malik Rizaldi kerap kali menusuk dari sisi kiri. Ketika bola berada di kaki Francisco Rivera, terlihat jelas intensi Persebaya untuk menekan. Ia berusaha keras membuka ruang, baik dengan umpan-umpan vertikal maupun tendangan jarak jauh. Namun, Persib punya jawaban. Federico Barba dan Patricio Matrichardi membentuk tembok kokoh di jantung pertahanan. Keduanya tampil disiplin, rapat dalam menjaga area, dan berani dalam duel udara. Beberapa kali Provic mencoba memanfaatkan postur tubuhnya untuk duel di kotak penalti, tetapi Matrichardi selalu hadir lebih dulu untuk menghalau bola. Menit ke-83, Bojan Hoda kembali melakukan pergantian. Adam Alis yang mulai kelelahan ditarik keluar, digantikan Julio Cesar. Kehadiran Julio menambah tenaga segar di lini tengah. Ia juga punya kemampuan duel fisik yang membuat Persib bisa mengimbangi intensitas permainan Persebaya yang semakin tinggi. Bobotoh di tribun GBLA tetap setia bernyanyi. Meski pakaian mereka basah kuyup karena hujan, semangat sama sekali tidak luntur. Mereka seperti menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Nyanyian, "Kami ada untukmu, Persib," bergema keras, membuat suasana semakin magis. Menit ke-86 menjadi salah satu momen menegangkan. Persib hampir menggandakan keunggulan lewat situasi bola mati. Bermula dari pelanggaran terhadap Julio Cesar, Tom Haye mengambil tendangan bebas dari sisi kanan. Bola lambungnya tepat menuju kepala Federico Barba yang sudah melompat tinggi. Sundulan keras Barba mengarah ke gawang, namun Hernando Ari menunjukkan refleks luar biasa dengan menepis bola di detik terakhir. Stadion seakan meledak. Bobotoh menjerit kecewa karena peluang emas itu tidak berbuah gol. Sementara Barba hanya bisa menggelengkan kepala.
tak percaya sundulannya digagalkan. Momen ini membuktikan kualitas Hernando sebagai salah satu kiper terbaik di Indonesia saat ini. Waktu semakin menipis. Persebaya pun memasukkan semua tenaga tersisa. Tony Firmansyah yang masih muda berlari tanpa kena lelah, mencoba menekan Tom Haye. Malik Rizaldi juga melepaskan tembakan jarak jauh di menit ke-88, namun bola melenceng tipis di sisi gawang Teja Paku Alam. Menjelang menit 90, tensi semakin panas. Para pemain kedua tim mulai kehilangan kesabaran. Setiap duel bola atas dan perebutan bola di tengah lapangan selalu berakhir dengan benturan keras. Wasit Chandra beberapa kali meniup peluit untuk menghentikan permainan. Bobotoh berteriak-teriak, meminta wasit untuk lebih tegas menjaga jalannya pertandingan. Memasuki injury time, suasana stadion benar-benar mendidih. Persebaya terus menekan, mencoba memanfaatkan semua kesempatan untuk mengejar gol. Persib, di sisi lain, berjuang mati-matian mempertahankan keunggulan. Semua pemain turun bertahan, termasuk Andrew Jung yang biasanya berperan sebagai striker target. Menit ke-91 menjadi awal dari drama paling panas malam itu. Dalam sebuah duel di lini tengah, Francisco Rivera dan Luciano Guaicochea terlibat kontak fisik. Kedua pemain tampak adu mulut, saling dorong, hingga akhirnya Rivera kehilangan kontrol emosi. Momen menit ke-91 langsung menjadi sorotan utama pertandingan ini. Francisco Rivera, gelandang serang Persebaya asal Meksiko, terlihat menanduk kepala Luciano Guaicochea setelah terjadi perebutan bola yang keras. Tindakan itu sontak membuat para pemain Persib bereaksi keras. Julio Cesar, Tom Haye, dan Barba langsung mendatangi wasit, meminta keadilan. Luciano terjatuh, memegangi wajahnya. Suasana di lapangan memanas. Pemain dari kedua tim berkumpul, suasana ricuh tak terhindarkan. Namun, wasit Chandra dengan tegas meminta semua pemain menjauh. Ia kemudian memberi isyarat untuk memeriksa tayangan ulang melalui VAR. Seluruh stadion menahan napas. Bobotoh berteriak-teriak meminta wasit segera memberi kartu merah. Sementara itu, pemain Persebaya mencoba membela Rivera, menyatakan bahwa kontak tersebut tidak disengaja. Namun, rekaman VAR jelas menunjukkan bahwa tandukan kepala itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Setelah menonton tayangan ulang selama beberapa detik, wasit mengambil keputusan tegas, kartu merah langsung untuk Rivera. Stadion bergemuruh, sorak-sorai bobotoh membahana. Mereka merasa keputusan itu adil mengingat pelanggaran keras yang dilakukan. Namun, drama tidak berhenti di situ. Luciano Guaicochea, yang menjadi korban, ternyata juga dinilai melakukan provokasi sebelum insiden. Wasit kemudian mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Luciano, yang berarti ia juga harus keluar lapangan. Keputusan ini membuat kedua tim sama-sama bermain dengan 10 orang di menit-menit akhir pertandingan. Bobotoh sempat kecewa karena kehilangan salah satu gelandang kreatifnya, tetapi mereka tetap mendukung penuh tim kebanggaan. Setelah insiden itu, sisa waktu injury time terasa berjalan sangat lambat. Persebaya, meski kehilangan Rivera, tetap mencoba menekan. Mereka bahkan mendapat peluang emas di menit 94 ketika Malik Rizaldi melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Namun, Teja Paku Alam tampil heroik, menepis bola dengan penyelamatan gemilang. Persib juga hampir menambah keunggulan lewat serangan balik cepat. Andrew Jung menerima umpan terobosan dari Raiders, berlari kencang sendirian menuju gawang. Namun, langkahnya sedikit terganggu oleh kondisi lapangan yang licin, sehingga tendangannya melambung tinggi. Wasit akhirnya meniup peluit panjang di menit ke-95. Pertandingan berakhir dengan skor 1-0 untuk Persib Bandung. Para pemain Persib saling berpelukan, sementara Bobotoh menyanyikan yel-yel kemenangan dengan penuh semangat. Bagi Persib, kemenangan ini bukan hanya tentang 3 poin, tetapi juga tentang mentalitas juara. Mereka berhasil bertahan dalam kondisi sulit, hujan deras, pertandingan yang terhenti lama, tekanan dari Persebaya, hingga drama kartu merah di akhir laga. Semua itu dilalui dengan determinasi tinggi. Bagi Persebaya, kekalahan ini tentu menyakitkan. Mereka sudah berusaha keras, tetapi emosi yang tidak terkendali membuat mereka kehilangan salah satu pemain kunci di momen krusial. Pelatih Persebaya pun terlihat kecewa, terutama karena mereka sebenarnya punya peluang besar untuk menyamakan skor. Saat konferensi pers pasca pertandingan, Bojan Hodak menyebut kemenangan ini sebagai buah dari kerja keras tim.
Ia memuji debut para pemain baru seperti Raiders dan Tom Haye yang langsung menunjukkan kualitas. Sementara itu, ia juga menegaskan bahwa insiden kartu merah harus jadi pelajaran bagi semua pemain untuk tetap menjaga emosi. Dengan kemenangan ini, Persib naik ke posisi 5 klasemen dengan 7 poin. Sebuah hasil yang membuat mereka semakin percaya diri menghadapi laga-laga berikutnya. Peluit panjang dari wasit Chandra pada menit ke-95 menjadi penanda berakhirnya laga penuh drama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat sore itu. Skor 1-0 untuk kemenangan Persib Bandung atas Persebaya Surabaya bukan hanya angka di papan, melainkan simbol dari kerja keras, disiplin, serta daya tahan mental luar biasa dari skuad Maung Bandung. Suasana stadion pecah dalam luapan emosi. Bobotoh berjingkrak, bernyanyi lebih keras, mengibarkan bendera kebanggaan biru mereka. Hujan yang sempat mengguyur deras dan membuat sebagian besar tribun basah kuyup sama sekali tidak menyurutkan euforia. Sebaliknya, hujan justru menjadi saksi kemenangan yang terasa lebih manis. Para pemain Persib berlari menuju tribun utara dan selatan, memberikan salam hormat kepada para supporter. William Barros yang menjadi pencetak gol tunggal tampak mengacungkan tangannya ke udara, lalu membentuk simbol hati dengan kedua jari. Itu adalah gestur ucapan terima kasih kepada Bobotoh yang tidak pernah berhenti memberi dukungan. Teja Paku Alam, sang penjaga gawang, juga mendapat sorakan positif. Ia beberapa kali melakukan penyelamatan penting, terutama di menit-menit akhir ketika tendangan keras Malik Rizaldi nyaris membuat kedudukan imbang. Wajah Teja terlihat lega, sembari sesekali menepuk dada sebagai tanda terima kasih kepada rekan-rekan setim yang telah bekerja keras di depannya. Namun, sorotan utama pasca pertandingan jatuh pada Patricio Matrichardi. Bek asal Argentina itu dinobatkan sebagai Man of the Match oleh penyelenggara. Statistiknya berbicara banyak, 8 sapuan bersih, 5 intersep sukses, 3 tackle penting, dan 2 kali memblok tembakan berbahaya di area kotak penalti. Lebih dari itu, kepemimpinan Matrichardi di lini belakang sangat terlihat sepanjang laga. Selepas laga, Matrichardi memberikan komentar singkat. Saya tidak terlalu peduli soal penghargaan individu. Yang penting adalah tim menang. Tapi tentu saya senang bisa membantu Persib menjaga clean sheet. Pertandingan ini sangat berat karena lawan kuat, hujan deras, dan tensi tinggi. Tapi kami tunjukkan karakter sejati Pangeran Biru. Di sisi lain, pelatih Persebaya memilih untuk segera mengajak para pemainnya masuk ruang ganti. Ia tampak kecewa dengan kartu merah Francisco Rivera di menit akhir yang dianggap sebagai titik balik hilangnya peluang menyamakan skor. Meski demikian, para supporter Persebaya yang hadir tetap memberi tepuk tangan kepada tim mereka, sebuah bentuk apresiasi karena telah berjuang keras dalam kondisi sulit. Euforia kemenangan malam itu di GBLA menjadi cerita tersendiri. Banyak bobotoh yang enggan pulang cepat. Mereka bertahan, terus menyanyikan yel-yel kemenangan, menyalakan flare biru, dan mengabadikan momen di ponsel mereka. Bagi mereka, laga kontra Persebaya bukan hanya sebuah pertandingan, tetapi juga bukti bahwa kebanggaan mereka kepada Persib tak pernah padam. Konferensi pers usai laga menghadirkan suasana yang penuh senyum di kubu Persib. Pelatih Bojan Hodak duduk di kursi utama dengan wajah puas. Meski tubuhnya masih basah akibat hujan deras yang turun sebelumnya, ia tampak rileks. Pertandingan yang sangat bagus. Kedua tim menunjukkan kualitas. Tapi saya pikir, kita sedikit lebih baik dari mereka. Terutama di babak pertama, kita mendominasi permainan. Babak kedua lebih sulit karena hujan, tapi saya bangga dengan semangat pemain, ujar Hodak membuka pernyataannya. Pelatih asal Kroasia itu menyoroti aspek mentalitas sebagai faktor utama kemenangan. Menurutnya, pemain Persib tidak hanya berjuang secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Hujan deras, laga yang terhenti, hingga insiden kartu merah bisa saja mengacaukan konsentrasi. Namun, para pemain tetap fokus hingga peluit panjang berbunyi. Hodak juga memberikan apresiasi khusus kepada para pemain debutan, Federico Barba, Tom Haye, Eliano Raiders, dan Andrew Jung. Menurutnya, meski baru bergabung, mereka langsung menunjukkan kontribusi nyata. Mereka butuh waktu untuk benar-benar menyatu dengan tim. Tapi untuk pertandingan pertama, saya puas. Barba cukup solid, Tom Haye membantu mengatur ritme, Raiders penuh energi, dan Jung bekerja keras di depan meski belum mencetak gol. Itu hal positif, tambahnya. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Eliano Raiders.
Pemain naturalisasi keturunan Belanda itu masuk menggantikan Kakang Rudianto di menit 60. Meski berstatus debutan, ia tampil percaya diri. Rejders aktif bergerak, membantu pertahanan, bahkan ikut membangun serangan. Dalam sesi wawancara, Rejders mengaku bangga bisa menjalani debutnya di hadapan puluhan ribu bobotoh. Rasanya luar biasa. Atmosfer di GBLA sungguh gila. Saya senang bisa membantu tim menang. Ini pertandingan yang sulit, lawan kuat, tapi kami bermain sebagai satu kesatuan. Itu yang membuat kami bisa bertahan dan meraih kemenangan, kata pemain bernomor punggung 2 itu. Meski puas, Rejders menegaskan dirinya tidak ingin cepat berpuas diri. Ia sadar kompetisi masih panjang dan ia harus terus bekerja keras. Saya tahu ini baru permulaan. Saya harus tetap fokus, meningkatkan diri, dan terus bekerja keras agar bisa membantu tim lebih banyak lagi, tambahnya. Selain Rejders, Tom Haye juga mendapat sorotan. Gelandang asal Belanda itu memperlihatkan kualitas distribusi bola yang membuat permainan Persib lebih teratur di babak kedua. Meski baru masuk, ia mampu menenangkan situasi ketika Persebaya meningkatkan tekanan. Sementara itu, Andrew Jung meski belum mencetak gol, menunjukkan kerja kerasnya sebagai target man. Beberapa kali ia menahan bola untuk memberi kesempatan rekan setim masuk ke kotak penalti. Bojan Hodak menilai kontribusinya tidak bisa diukur hanya dari gol. Striker bukan hanya soal mencetak gol. Jung menahan bola, membuka ruang, dan itu penting bagi tim, jelas Hodak. Di sisi lain, meski kemenangan diraih, Hodak juga menyoroti kelemahan tim. Salah satunya adalah penyelesaian akhir. Menurutnya, Persib seharusnya bisa mencetak lebih dari 1 gol, terutama di babak pertama ketika kondisi lapangan masih normal. Kita punya peluang yang cukup, tapi tidak memanfaatkannya. Ini PR besar untuk latihan ke depan. Kita harus lebih tajam, karena melawan tim besar lain tidak selalu ada banyak peluang, tegas Hodak. Evaluasi lain adalah soal kontrol emosi. Insiden kartu merah Luciano menjadi perhatian khusus. Hodak tidak menutup mata bahwa meski Luciano adalah korban provokasi, tetap saja tindakannya berbuah kartu kuning kedua. Itu berarti Persib harus kehilangan salah satu gelandang kreatifnya di laga berikutnya. Terakhir, Hodak menegaskan bahwa kemenangan ini adalah modal berharga, tetapi perjalanan masih panjang. Ia mengingatkan tim untuk tetap rendah hati dan fokus menghadapi pertandingan berikutnya. Kompetisi masih panjang. Ini baru pekan kelima. Masih ada banyak laga sulit menanti. Tapi jika kita terus bekerja keras, saya percaya Persib bisa berada di jalur juara, pungkasnya. Di luar ruang konferensi, suasana GBLA masih riuh. Bobotoh bernyanyi, melantunkan chant kemenangan sambil menyalakan flare. Mereka tahu, kemenangan ini adalah bukti bahwa Persib masih tim besar yang bisa diandalkan.